يداوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berkumpul, duduk, hadir di majlis yang kita jadikan wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga hal yang demikian ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja lanjutkan kajian kita seperti biasanya, yaitu daripada hadis Bulughul Maram sampai kepada hadis yang ke-62. Hadis yang ke-62. Ini mohon maaf nih, suaranya tiba-tiba hilang nih. Padahal gak konser di mana-mana kemarin. An Sayyidah Aisyah. Ini hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Sayyidah Aisyah termasuk minal mukthirin, termasuk daripada yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdas orangnya. Dan Sayyidah Aisyah orangnya gak begitu gemuk kurus. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Qalat, beliau menceritakan, Ja'at Fatimah, Ja'at Sayyidatu Fatimatu bintu Abi Hubaishin. Datang ada sahabat perempuan namanya Fatimah bintu Abi Hubaish. Ini sahabat perempuan Nabi lagi kumpul duduk-duduk sama sahabat-sahabatnya, lagi dialog. Sahabat bertanya, Nabi jawab. Tiba-tiba datang namanya Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Nah, dari sini maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya boleh seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu atau untuk bertanya tentang satu ilmu. Jadi boleh perempuan keluar rumah, kan perempuan itu sangat dijaga, keluar rumah dan lain sebagainya. Boleh bertanya, bahkan bertemu langsung dengan seorang guru, begitu, untuk bertanya tentang hukum-hukum kewanitaan, hukum-hukum yang terkait dengan urusan perempuan. Dengan catatan tetap bukan berarti sendirian ngobrol dengan gurunya, enggak. Sebab seorang guru mau model kayak apapun dia, kiai kayak mau habaib kayak mau ulama besar tua muda, tetap yang namanya ulama bukan malaikat, bukan malaikat. Kalau seandainya ada manusia yang paling suci dan paling mulia, itu nggak ada lain selain Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya Nabi Muhammad nggak pernah berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan nggak pernah bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi boleh dengan catatan berdua atau bertiga sama mahramnya, atau perempuan-perempuan dua orang, tiga orang, begitu, keluar untuk bertanya pertanyaan. Jadi keluar boleh. Jadi aman, ibu-ibu mau nuntut ilmu hadir majelis ilmu, nggak apa-apa, boleh.
begitu. Nah, ini Sayyidah Fatimah datang. Faqalat, ya Rasulullah. Keadaan di situ ramai, ada sahabat laki-laki banyak datang. Sayyidah Fatimah ibn Abi Hubaysh nanya, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhur. Nabi, saya ini model perempuan yang selalu keluar darah. Haid apa namanya begitu? Dia bilang haid. Darah keluar, fala adhur, keluar terus nih, nggak berhenti. Afa ada ussalah? Kata Sayyidah Fatimah, tanya, apakah boleh saya nggak ngerjain sholat karena repotnya darah najis. Darah najis, mau keluar dari mana aja darah itu najis. Darah siapapun najis, manusia, hewan, semuanya yang namanya darah itu najis. Nanti ada pengecualian tertentu. Darah yang nggak kelihatan oleh mata itu panjang kah? Nggak usah ke situ. Pada intinya darah itu adalah najis. Nah, ulama katakan darah najis itu kalau di baju kita ada darah, mungkin bekas ada bisul atau ada jerawat nih di kena tangannya, bukan sengaja, dengan catatan bukan disengaja dia ngelap pakai bajunya begitu, cipratan atau bagaimana dah modelnya, kena sendiri begitu. Itu ulama katakan asalkan itu darah tidak lebih besar dari koin, ya kecil deh, koin berapa, 50 perak ada masih sekarang, udah nggak ada, 500 paling kecil udah, 100 ada, 100 masih tukang parkir, 100 perak dilempar balik ntar. 100 perak tuh segitu, kenanya bukan disengaja, nyamuk mungkin terbang, kita atau dia kena pukul orang, nyiprat kena bajunya, segitu masih ma'fu. Tetap najis, hanya dimaafkan oleh agama. Jadi tetap boleh sholat dengan darah yang sekecil itu. Begitu kira-kira. Nanya nih Sayyidah Fatimah ibn Abil Hubaysh, bagaimana saya boleh ninggalin sholat nggak? Qala la. Nabi katakan enggak. Kenapa enggak? Sebab itu darah yang keluar, diambil kesimpulan oleh ulamanya, bukan darah haid. Karena ini orang haid ada batasan tertentu, diatur oleh ulama. Imam Syafi'i bilang haidnya perempuan itu minimal adalah sehari semalam, itu minimal. Berarti kalau kurang dari sehari semalam bukan haid, ada namanya istihadah. Istihadah itu penyakit, tadi sebutin nama Nabi, la innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Nabi bilang enggak, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Ada penyakit di dalam rahimnya sedikit begitu, sehingga selalu mengeluarkan darah. Maka haid itu sehari semalam minimal. Kalau kurang berarti bukan haid, namanya istihadah. Paling lamanya haid maksimalnya adalah 15 hari. Adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari maka bukan haid namanya. Lebihnya 1 sampai 15 hari haid. Lebihnya bukan haid, namanya istihadah. Namanya istihadah. Normalnya orang, Imam Syafi'i bilang normalnya orang haid itu 6 sampai 7 harian dah. Itu normalnya. Biasanya orang haidnya segitu. Begitu. Biasanya haidnya segitu. Orang perempuan haidnya 7-6 hari.
Maka Nabi lanjutkan, fa idza aqbalat haidatuka fad'i shalah. Maka kalau datang yang namanya darahmu itu haid, darah haid itu fad'i shalah. Tinggalin salat. Wa idza adbarat fagsili. Darah istihadah kalau dia terputus, fagsili, cuci aja. Cukup dicuci, diistinjain deh, diistinjakan, dibersihkan. Angkit dam summa sholli. Habis itu salat. Ini ditambahin nama Imam Al-Bukhari, tsumma tawaddi likulli salatin. Terus habis dicuci, di istinjain, habis itu dia salat. Habis itu dia salat. Dari sini maka ulama katakan, tadi yang nanya Sayyidah Fatimah, lihat ulama kita jelinya luar biasa. Makanya kita nggak bisa langsung ambil hukum dari hadis. Kita dengerin juga apa yang disampaikan sama ulama. Tadi ulama yang ambil kesimpulan boleh perempuan keluar untuk nanya, menuntut ilmu. Terus dari hadis ini ulama ambil istimbat satu hukum, apa itu? Boleh dengar suara perempuan untuk hajat. Kan Nabi dengar tuh suara perempuan. Suara Fatimahnya pasti dengar. Sebab bukan tulis surat-suratan, tapi Sayyidah Fatimah bin Abil Hubaysh ini nanya sama Nabi SAW, sehingga suara perempuan boleh kita dengar dengan catatan ada hajat. Ada hajat kita boleh dengar, perempuan nanya kita jawab boleh. Terus lagi apa? Darah istihadah itu adalah hadas kecil yang membatalkan wudhu, karena dia keluarnya dari kemaluan, dan apapun yang keluar dari kemaluan membatalkan wudhu. Wajibnya dia wudhu aja, wajib wudhu. Kalau Imam Syafi'i ambil hukum wajib wudhu setiap sholat. Jadi kalau mau sholat apapun, sholat wajib ataupun sholat sunnah, dia bersihin, habis itu dia wudhu, langsung buru-buru dia sholat. Habis buru-buru itu dia sholat. Habis sholat qobliyah misalnya, wudhu lagi buat sholat selanjutnya. Ini Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal sama satu pendapat. Nah kalau Imam Malik sunnah, wudhu setiap sholatnya sunnah. Nah ini Imam Malik itu nggak usah ikutin. Kalau Imam Abu Hanifah lebih simpel lagi, setiap masuk waktu wajib dia ngambil air wudhu. Jadi azan subuh ambil wudhu, dibersihkan, ambil wudhu, ambil sholat sunnah, qobliyah, sholat sunnah, terus sholat subuh. Boleh beberapa sholat, karena wajibnya setiap masuk waktu. Begitu. Nah, ini dia. Terus lagi hadis ini menunjukkan kalau ada najis di badan, mau itu darah ataupun apapun itu, di badan, di baju, di suatu tempat, harus segera dibersihkan. Dan makruh ketika ada najis yang dibiarkan. Di bajunya ada najis dibiarkan, biarin deh, orang gak mau sholat ini. Makruh, yang semacam itu makruh. Emang gak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Orang kalau ninggalin makruh dengan catatan mengharap pahala dari Allah, dapat pahala. Kalau cuman nggak meninggalkan makruh karena dia emang nggak demen, saya nggak demen misalnya makan bawang misalnya makan bawang kan makruh tuh. Kalau mau ngumpul begini makan bawang sebelumnya makruh. Saya nggak mau makan bawang karena mau ngumpul, cuma emang saya nggak doyan namanya bawangnya.
nggak ada pahalanya. Tapi kalau niat nggak makan bawang karena ngikutin ajaran Nabi atau mengharap pahala dari Allah, baru dapat pahalanya. Nah, penting niat itu penting. Terus lagi ya, dari hadis ini juga orang haid haram untuk melaksanakan sholat. Tadi kan ada tuh, idza akbala haidatuka fada'iz sholah, kata Nabi. Kalau ada haidnya jangan sholat, haram. Jadi sholat malah haram. Tapi kalau dari hadis ini, kalau itu bukan haid tapi namanya istihadah, maka dia tetap wajib sholat, nggak boleh ninggalin sholat. Terus lagi biasanya orang suka malas perempuan. Kewajibannya ketika sudah suci dari haid, ini kita ngomongin haid sedikit. Haid, maka langsung segera dia mandi. Seandainya masih ada waktu sedikit, 5:30 suci, masih ada waktu asar, kan masih ada waktu tuh, ada setengah jam dah kita anggap asar, maka dia wajib mandi dan wajib sholat asar. Kadang-kadang sekaliannya nggak nanggung-nanggung, besok aja dah sekalian mandinya besok pagi. Itu tinggalin sholat asar, ninggalin sholat maghrib, ninggalin sholat isya sampai subuhnya. 4 sholat dia tinggalin berarti. Jadi selama masih ada waktu, cukup dia mandi, cukup dia sholat, maka dia sholat yang saat itu dia udah suci, berhenti darahnya, wajib dia kerjakan, segera mandi, begitu. Terus lagi ya, dari sini, dari hadis ini diambil hukum oleh para ulama adalah jawazul wad'i lil mustahadati. Apa bahasanya ini? Boleh seorang yang istihadah berhubungan suami istri masih boleh. Kalau orang haid kan haram. Kalau orang istihadah keluar darah ini, tapi ini darah istihadah, maka selain dia wajib sholat, dia boleh juga berhubungan suami istri. Begitu kira-kira. Lebih kurangnya mudah-mudahan bisa kita amalin. Nah, kita bisa nambah wawasan, nambah keilmuan, sehingga amal ibadah kita tambah mirip dengan amal ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau ada yang bisa kita jawab, kita jawab. Ngomongin haid, bapak-bapaknya bingung semuanya. Makanya ada ulama, saya lupa namanya, kalau nggak salah Imam Ahmad atau siapa begitu. Karena haid ini mereka nggak ngerasain, Imam Syafi'i nggak ngerasain, Imam Abu Hanifah, Malik semuanya nggak tahu haid. Kira-kira, mengira-ngira semuanya. Suatu waktu dia punya adik kakak, nih ulama saya lupa namanya. Adik kakak sholat, kakaknya imam, makmumnya adiknya. Sholat, tas sholat, selesai sholat dia bilang, saya ketika sholat saya melihat di hati kamu semua merah, semua merah. Singkat cerita begitu, saya lihat di hati kamu merah, sholatnya gak khusyuk nih, mau degor gitu ceritanya. Akhirnya nih kakaknya bilang, iya tadi dari beberapa hari ini saya sedang memikirkan hukum-hukum terkait dengan haidnya perempuan. Karena bikin pusing juga nih haidnya perempuan. Sebab yang laki-laki nggak ngerasain, ulama-ulama laki nggak ngerasain. Jadi kira-kira, ya, makanya kira-kira 15 hari maksimalnya, berdasarkan tinjauan dari beberapa wanita, pengalaman yang diketahui begitu kira-kira. Bu nanya, Bu, nanya sama Nanya, Bu, nanya, ayo. Siapa yang berani nanya, ayo. Ada pada ngerti semuanya deh. Alhamdulillah kalau ngerti.
Kalau ngerti alhamdulillah, sebab apa ya? Iya. Kayak Sariwangi ini, pabriknya mah ada, cuma apa ya? Udah nggak produksi lagi. Gitu. Ya, insya Allah dah ya. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup pengajian ini. Sebelum kita tutup pengajian ini, kita baca Fatihah. Yang pertama kita baca Fatihah untuk seluruh almarhumin keluarga kita, kerabat kita, khususnya Ubabah Khadijah Al-Hindwan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, hapus segala kesalahannya, dan luaskan kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah, selanjutnya kita niatkan, kita khususkan untuk Ibu Yanti. Kita doakan semoga usahanya dilancarkan, diberikan sehat afiat. Juga untuk Ananda Wes Al-Qarni dan juga Ananda Muhammad Wafda Atallah Hakim, putra dari Bapak Abdul Hakim, dan seluruh putra-putrinya, perempuan-perempuan juga seluruhnya kita doakan semoga Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh-salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah selanjutnya buat keluarga kita yang kurang sehat, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, khususnya Bapak Haji Mursyahid, Ibu Hajah Masanah. Ini alhamdulillah nih orangnya ada, mau ditulis namanya, tapi orangnya datang kembali, ibunya Bang Koang kurang sehat. Juga apa namanya, Ibu Murdi ini ya, Murdiati ya, Yasin ini Murdiati apa? Murdianti. Mudah-mudahan seluruhnya Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Dan juga kita yang hadir di sini, manakala ada penyakit yang ringan ataupun yang berat, semoga Allah berikan sehat yang sempurna. Ala hadhihi niyah biniyati syifa wa siha wa tul umri fi ta'atillah wa ta'atir rasulillah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengumuman sedikit sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqinul dzikir. Undangan dari Bapak Haji Abdillah untuk tanggal 5 Juli 2026 hari Ahad. Jamnya jam 12 siang. Hah? Jam 11 makan siang. Dari pagi jangan makan tuh, biar ada banyakan makannya. Undangan tasyakuran apa namanya, ngajak bahagia
senangnya nggak mau sendirian. Jadi apa namanya, nyenengin orang nih, kata Nabi SAW, min afdalil ibadah adalah idkhalus surur ala qalbi muslim, atau kama qala Nabi SAW. Termasuk amal ibadah terbaik yang paling dicintai Allah adalah meletakkan kebahagiaan di hati orang muslim. Di hati orang muslim, kan orang bikin bahagia orang lain tuh kadang simpel. Kita kepleset aja orang bahagia, kadang-kadang kita jatuh kepleset orang girang, macam-macam ya. Membahagiakan orang lain itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 5 Juli jam 11 pagi menjelang siang, insyaallah itu ada, bukan cuma diajak makan, ada souvenirnya. Ibu-ibu nih doyan nih sama souvenir nih. Ya, souvenirnya ada tuh, ada souvenirnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dah. Tim barbar nih jalan-jalannya ditunda dulu. Kalau mau jalan-jalan mulu nih tim barbar nih. Kemarin sampai bagian situ tempat duduknya kagak ada yang berani dudukin. Orang-orang pada ngeri. Begitu. Saking mengerikannya tuh, gak ada yang berani duduk situ, kosong kalau situ. Kosong. Jadi tanggal 5 Juli jam 11. Tanggal 11 jam 11 insyaallah. Nah, sorenya kalau mau dapat souvenir lagi, door fresh ada di lapangan. Ada door fresh juga tuh di lapangan nonton bola. Ada door freshnya juga. Apa namanya? Gratis door freshnya. Cuman ngambil kuponnya jangan satu orang 5, satu orang satu aja. Begitu insyaallah. Mudah-mudahan pada sehat, afiat, bisa datang, bisa memenuhi undangan. Sebab hakul muslim ala muslim sittun, kata Nabi. Kewajiban orang muslim bagi muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya iza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Kalau diundang datang. Kewajiban kalau undangan itu. Ngajak yang lain nggak apa-apa, ini umum bebas. Yang tanggal 5 tuh yang laki ngajak temannya, ngajak saudaranya. Cuma kalau Bang Hakim saudaranya ada 17 nih. Gak apa-apa, 17-17-nya kalau dia mau ikut boleh. Ikut semua gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh. Buat minimal 500. Gak apa-apa. Jadi kalau undangan apa namanya, walimatul arus, undangan itu baru perlu undangan. Dan kalau mau ngajak orang lain mesti izin sama yang undang. Undangan tuh misalnya orang bikin acara terus pakai undangan, kita mau ngajak orang lain, kan biasanya Bapak Haji Abdul Wahab dan istri, dia mau ngajak istrinya 2 kebetulan misalnya, dia mau ngajak yang 2 misalnya, ini contoh doang, jangan diaminin, jangan diaminin. Mesti izin tuh sama itunya. Kalau undangan mesti izin. Kalau nggak datang tanpa undangan, makanan ini makan nggak boleh dimakan sebab nggak halal begitu. Namanya tufaili, tamu nggak diundang. Nah kalau sekarang yang undang ngebebasin, siapapun boleh ngajak teman-temannya, berarti bebas. Siapapun boleh datang. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqinul dzikir. Semoga dengan talqinul dzikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بصحة ما دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم